Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnesia Rita Putri. Dan nama saya Yasmin Waida. Nama saya Umus Rumai Sofia Lajuba. Nama saya Cahyaning Lintang Pangesti. Nama saya adalah Siska. Baik, Bapak, saya akan bertanya mengenai tradisi Barong Kemiren yang ada di Desa Kemiren ini. Oh iya. Iya. Apa yang Bapak ketahui tentang Barong Kemiren dan bagaimana sejarahnya? Jadi gini nih, sejarahnya Barong Kemiren ya, itu dulu itu diawali dengan tentang permasalahan desa ya, permasalahan masyarakat. Sebelum ada Barong dulu, itu masyarakat Kemiren itu selalu sering kena musibah seperti itu. Kalau orang Kemiren saya mengatakan kesambet ya, nggak ada sebab tiba-tiba sakit seperti itu sering terjadi gangguan-gangguan makhluk-makhluk halus itu. Nah, setelah melihat masyarakat seperti itu, ada antaranya adalah dua tokoh, yaitu yang sekarang dijadikan pepunden Desa Kemiren, yaitu Bu Cili dengan Mbah Sanimah. Tujuannya untuk membuat penangkal atau tolak bala, tapi yang berwujud barong. Itu tujuannya apa? Kenapa wujud barong? Jadi tidak hanya sekedar untuk tolak bala, tapi untuk digunakan yang lain. Termasuk dijadikan seni budaya tadi. Jadi selain dari sarana tolak bala, juga bisa dijadikan kesenian untuk pentas budaya yang bisa dipertontonkan oleh masyarakat. Jadi awal sejarahnya seperti itu. Makanya barong itu digunakan untuk ritual barong iter bumi itu. Jadi untuk mengelilingi desa untuk mengusir sekiranya roh-roh jahat yang sekiranya mengganggu Desa Kemiren, seperti itu. Jadi itulah sejarah Barong Iter Bumi. Dan juga Barong Kemiren itu nggak sama dengan barong-barong yang lain. Itu ada mempunyai mistis, ada mengandung mistis di situ. Jadi nggak sembarangan Barong Kemiren itu gitu. Jadi makanya kalau nggak ada barong itu nggak bisa di Kemiren, seperti itu. Jadi silakan surat. Dulu pernah barong iter bumi itu, arak-arakan barong itu nggak dilaksanakan pernah. Itu karena waktu itu hujan lebat sekali. Karena belum pernah ngalami kena sanksi kan, jadi berani meninggalkan. Sudah nggak diadakan arak-arakan. Akhirnya bertepatan dengan itu Kemiren kena musibah. Banyak masyarakat yang sakit, bahkan ada yang meninggal juga. Sudah berbagai macam upaya pengobatan, sudah nggak ada yang berhasil. Sehingga salah satu sesepuh, yaitu Mbah Sanimah itu, sebagai pemilik barong, pencipta barong itu, menerima wangsit dari pepunden kita tuh, yang Bu Cili itu, jangan pernah ninggalkan arak-arakan barong itu. Nah, setelah itu dilaksanakan lagi ya, untuk menebus yang ditinggalkan tadi. Nah, mulai dari timur sampai barat, kembali lagi ke timur. Setelah selesai, ada musibah hilang, yang sakit sembuh tanpa pengobatan. Nah, maka dari itu mulai saat itulah ditetapkan sebagai ritual adat Barong Iter Bumi. Dengan keadaan apapun nggak berani meninggalkan karena ada sanksi tadi. Itu sampai sekarang nggak berani itu. Jadi itulah salah satunya
barong yang digunakan untuk sarana tolak bala. Juga barong itu sendiri sebagai simbol, sebagai simbol adalah simbol karakter manusia sebenarnya. Makanya barong kemiren itu ada 5 warna. Jadi di situ ada 5 warna, nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambah, juga nggak boleh diganti. Nah, jadi udah pakem itu. Ada putih, merah, kuning, hitam, dan hijau. Itu berkaitan, kalau orang Jawa menyebut, orang Muslim juga, berkaitan dengan dulur papat limo pancer. Kalau di sini barong itu tertuju ke pengendalian hawa nafsu yang disebut alwama amarah subya mutmainah. Itu makanya sesuai dengan warna itu. Jadi nafsu manusia itu ada 4: alwama, amarah, subya, mutmainah. Nah, dari fisik barong kenapa selalu menganga lebar? Itu yang disebut alwama. Jadi seakan-akan ingin makan semuanya, tidak pernah merasa cukup. Simbolik dari kerakusan. Kerakusan. Jadi manusia juga demikian. Manusia nggak ada yang merasa cukup, itu nggak ada. Sudah punya ini, pengen ini terus. Ya, manusia. Terus mata melotot warna merah, amarah. Sesabar apapun ada batasan manusia, pasti punya emosional, dari itu disebut amarah. Itu. Terus yang warna kuning, warna kebahagiaan, terletak di sayap, terbang mengelilingi dunia. Yang dicari apa? Hanya kesenangan, kepuasan, kebahagiaan. Itu manusia. Tidak ada apa, tidak punya susah, tidak ada. Jadi dingin, senang. Itu. Terus di atas ada mahkota, itu kewibawaan, kejujuran. Sejahat apapun manusia, pasti masih punya hati nurani, masih punya kebaikan. Kemudian apa saja yang dilakukan dalam proses pelaksanaan barong kemiren tersebut? Nah, proses barong kemiren untuk pelaksanaan proses berbumi, sebelum pelaksanaan ritualnya, itu kita harus ritual dulu ke petilasan Buyut Cili, itu pepunden itu. Jadi kita ritual dulu sana. Dari bukan dari masyarakat, tapi dari pemilik barong itu sendiri. Jadi ritual dulu ke petilasan Buyut. Setelah itu baru dilaksanakan. Nah, seperti itu. Nanti setelah selesai arak-arakan barong juga diadakan selamatan di tengah jalan raya itu, ya tumpeng pecel petik tadi. Berkesinambungan dengan budaya lain berarti. Iya, jadi kesinambungan dengan budaya lain. Jadi ada ritual selamatannya, itu juga ada arak-arakannya, juga ada sembur udik-udiknya. Jadi, itu. Jadi itulah sejarah barong. Kira-kira yang datang di petilasan apa yang Buyut Cili itu. Buyut kecil itu siapa sih? Perwakilan atau semua? Dari pemangku barong itu sendiri yang ke sana. Gitu. Dari pemangku barong. Nah, juga biasanya saya sebagai ketua adat ya ikutlah ke sana. Gitu. Karena saya sebagai pemangku adat di Desa Kemiren ikut ke sana untuk melakukan ritual. Gitu. Biasanya juga saya juga yang ingin doa di sana. Jadi, itulah proses barong itu. Pelan. Sekarang kita berada di jalan menuju ke petilasan. Salah satu teman saya tidak bisa ikut karena sedang haid. Jadi ada larangan lah. Langsung. Teman-teman masih explore
makam dari sesepuh yang di sini. Ada 2 orang kebetulan. Di sini letak makamnya. Kita beralih ke tempat sushi sebelahnya.